Shalom, selamat hari Minggu madihita saluhutna. Taparade marohata nangulutan madohoti permingguan keluarga apala di minggu tasadarion ima minggu palmarum. Martanyang nahom mahita. Amin. Marede mahita sian bukuede nomor 580 sada ayat sada. Mari hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Asi maroham diau ale Jehoba, ay tergugut doau, maras dorohaku dohot dagiku, ala yang goau, tuhodo au marhapurusan ale Jehoba, nikudo hodo debataku. Marguru tu tanganmu do akka parsoryoki, say palua maaho siyan tangan ni akka musuku, dohot siyan akka na mangalotongi au, ali Jehoba, say unang paura kaho, ay hodo na hujow, say palua maaho, marhite-hite hati goranmu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martaniang mahita, ali Tuhan Yesus, sasadahodo si Pangulo, padumuhon jolma dohot debata, hupuji hami guarmi, jala hudok hami mauliate tuho, ala ni saluhut nabi nahemmi, patupahon hanguluan nami, saidongani mahami marhite-hite asi ni roham, asa hupikiri hami toktong natinaonmu, dohot hama matem, asa warsako kami dosa nami, jala asa tubuh di hami haporseaon nasitong, jala asa marroha haholongon hami, huhut madok mauliate tuho, asa olo hami mangihutton ho rodi hamatian. Ali Tuhan Yesus, di homa tama puji-pujian, di tonga-tonga ni salut huria, naung tinubusmu, marhite-hite mudarmu nabadiai, olat nion rodi saliling nileleng na. Amen. Puji matuhatta marhite ede nomor 110 ayat sada.
Patik ni debata di minggu palmarum sadarion ima nataenet sian Titus 2 ayat 14 tajahama marpargati soring. Ay dilehod do dirina humokop hita asa ditubus hita sian nasa hajahaton. Asa urasonna didirina bangso naong iba na napunasa naolo makapadoton aka ulaon na dinggan. Atong rap mangidugugu mahita tutuhan debata laho mangulahon na hobar tu patik nai. Ale Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon na hobar tu patik mi. Amen. Tapuji matuhata marhite ede nomor 162 ayat sada. Tatopoti madosat tanagudangi tuadupan ni debata martani yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua ginjang. Hodo napatupahon hasesaan ni dosa di hami halak na dangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya sima roham di hami aka na mangarsakon dosa nami. Saya sahapi ma tu bagasan rohanami hasesaan ni dosa nami. Lehon ma tuhami todim na badiyay, asa unang ganggu rohanami di asi ni roham. Alay asa hot rohanami marhapor siyaon, laho maggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasat hami diri nami tuho, gabi pilihan na mangulu, jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosatta. Songon sitong na manguluaw ninna Tuhan Jehovah. Tung na solomodo rohaku mida hamatean ni parjahat. Nalomodo rohaku mida hamumulak ni parjahati. Tumadikod dalan na. Asa mangulu ibana. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amen. Tapuji matuhata marhite-hite edeta nomor 120 ayat sada.
Epistel di Minggu Palmarum Sadarion tersurat di Yesaya 52 ayat pitu sahar rodi ayat 12. Tajahama marpargati soring. Lehet nai di atas ni akaduluk akapat ni parbarita nauli. Na patubigihon hadamion. Na mamaritahon barita nauli. Na patubigihon hatuaon. Na madok tusion. Dewatamdo bakit raja. Suara ni jolma parhalmu, akka dipangiar be suara narap marolop-olop, ay adop buhi be di ida nasida, molo mulak Jahoba tu Sion. Pangiar ma suaramu na rap marolop-olop mahamu, ali akka pasi-pasi ni Jerusalem, ay nung ngamar pangulahi rohani Jahoba, mida bangsona, nunga di palua Jerusalem. Nunga pola di patol-tol Jahoba tanganna nabadiai diadopan ni salhut bangso parbegu. Jadi salhut ujung ni tanoon marnida hatuon ni debatata. Ruar, borhat mahamusiani, unang jamahamu naramun. Ruar mahamusian tonga-tonga nasida, manguras mahamu, ali akka na mangusung ula-ula ni Jahoba. Aidang pola humalaput hamu lahor ruar, manang marlojong songon halak na maporus, ay Jahoba do manguluhon hamu, jala debatan di Israel mangiring-iring hamu sian pudi. Ima sahatna, martua do akka na tumangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amen. Tapuji tu hatta marhite edde nomor 110 ayat sada. Tahatidakon ma haporseota songon na hinatidakon ni dongata sa haporseaon di sadok portibion rap mahitamadok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na sohatudosan na tumopalangit doho tano. Au porsea di Jesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai. Ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian siyan tondi porbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhatta na tumaon na bernit, di pamumuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinorsilang, na tua tu banuatoru dong ditanom, na mula mangulu di hari patuluhon, na manai tu surgo lau hundul tu siamun dewata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di tondi porbadia jala adong sadahuria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia dohot dihasasan ni dosa dohot dihatai na mandok, mulat mangulu sogot daging ni halak naong mate, dohot dianguluan na sora suda. Amin. Maredde mahita sian bukwede nomor 325 ayat sada.
berdoa. Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budi, kiranya menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Shalom. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, firman Allah yang menyapa kita pada minggu ini diambil dari kitab Yohanes pasal 12 ayat 12 hingga ayat 19. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, minggu ini kita sudah memasuki Minggu Palmarum. Minggu perenungan akan penderitaan Yesus dalam rangka penganugerahan akan keselamatan melalui kematiannya di kayu salib. Hal ini biasanya didahului dengan ibadah Pasion dan diakhiri dengan ibadah Jumat Agung, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah Paskah. Dalam pelaksanaan ini untuk pertama sekali kita lakukan di rumah kita masing-masing, di tengah suasana yang sangat mencekam, mengkhawatirkan, membuat kita was-was, bahkan boleh jadi panik. Bertanya-tanya berapa lagi jumlah bilangan jiwa yang akan meninggalkan kita karena virus corona ini. Ditambah lagi keadaan ekonomi yang semakin memburuk, hubungan sosial yang semakin kaku karena harus mematuhi social distancing, menjaga jarak. Namun di tengah suasana yang demikian, kita diajak untuk mengingat peristiwa Yesus yang datang ke tengah-tengah dunia ini. Yesus dielulukan orang banyak di saat Yesus memasuki kota Yerusalem untuk mengambil bagian dalam perayaan Paskah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kedatangan orang-orang banyak dari sekitar Yerusalem dan dari semua negeri untuk mengambil bagian di dalam perayaan Paskah. Mereka ada datang lebih awal supaya dapat mengikuti upacara penyucian diri untuk melayakkannya mengikuti ibadah Paskah. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, berita tentang kedatangan Yesus itu cepat
tersebar bagaikan berita yang viral, yang membangkitkan sukacita mereka karena mereka telah melihat mukjizat yang dilakukan Yesus. Sehingga mereka menganggap Yesus sebagai juru selamat atau Mesias yang mereka nanti-nantikan selama ini. Namun mereka menganggap Yesus sama seperti pemimpin dunia. Sehingga mereka menyambut Yesus melalui pujian dan sorak-sorainya dengan seruan Hosanna. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Hosanna itu berarti keselamatan. Karena mereka merasa bersama Yesus yang memiliki kuasa yang mampu memberikan keselamatan dan kemerdekaan bagi mereka. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, namun kedatangannya sungguh di dalam kesederhanaan dan kerendahan serta bersahaja pastinya. Hanya dengan menggunakan keledai yang disambut dengan sukacita dan sorak-sorai. Walaupun sesungguhnya sangat bertolak belakang di kemudiannya, merekalah yang menolak bahkan melemparinya dengan batu untuk membunuhnya. Tetapi Yesus tidak terperangkap dalam suasana yang begitu mencekam, namun terus melanjutkan perjalanannya pergi ke seberang sungai Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu. Karena baginya waktunya belum tiba, sehingga ia menyingkir dari orang banyak, terutama dari inceran orang-orang Farisi yang tinggal di sana. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, penyingkiran Yesus dari percaturan para tokoh agama Yahudi saat itu bukanlah menunjukkan ketakutannya, namun karena belum waktunya. Di sanalah Yesus kembali memperlihatkan hikmatnya. Namun keselamatan itu harus dinyatakan. Sebagaimana gereja yang pada saat sekarang ini mengambil posisi beribadah di rumah, itu bukan berarti karena takut ataupun tidak beriman, namun sangatlah bijak mengambil keputusan untuk secara bersama-sama memutus penyebaran COVID-19 dengan latar belakang turut menyatakan dan menghadirkan keselamatan setiap umat dari cengkraman ketakutan itu. Karena Yesus sudah menyatakan jangan takut. Kita mengerti bahwa gereja hadir ke tengah-tengah dunia ini untuk menghadirkan kenyamanan bagi kehidupan bagi banyak orang. Sehingga gereja harus memakai hikmat yang daripada Allah. Kita tahu Yesus yang tidak pernah pantang menyerah, bahkan semakin melakukan banyak perkara, di antaranya melakukan mukjizat yang besar seperti membangkitkan Lazarus dan lain sebagainya. Ternyata kemarahan orang-orang Farisi dan imam-imam itu bukan hanya sebatas membatasi Yesus, tetapi lebih daripada itu, mereka juga sepakat untuk membunuh Lazarus guna menghilangkan bukti atau fakta mukjizat Yesus. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, beragam upaya biasanya kita lakukan untuk menyambut orang penting seperti penyambutan kepada presiden, menteri, gubernur, bupati, dan petinggi negara lainnya. Tujuannya adalah bagaimana menyenangkan dan membuat sukacita pemimpin yang datang, dan juga agar betah dan menimbulkan kesan simpati, sehingga hubungan semakin melekat. Demikian juga halnya dengan usaha orang percaya akan kedatangan Yesus saat itu. Dan sudah pasti kita akan turut juga ambil bagian
dalam mengeluh-elukan Yesus yang datang melalui berbagai ibadah-ibadah kita. Namun penyambutan seperti apa yang kita lakukan? Bila kita perhatikan, mungkin kita tidak dapat melakukannya sebagaimana biasanya oleh karena saat ini merebaknya COVID-19. Terlebih lagi bila kita mendengar pemberitaan dari BNP di mana keadaan gawat darurat diperpanjang sampai tanggal 29 Mei ini. Bayangkan, hampir 3 bulan lamanya berbagai aktivitas kita terganggu. Apakah kita di tengah-tengah suasana yang sangat memprihatinkan itu, kita tetap dapat bersuka cita menyambut kedatangan Yesus hadir dalam kehidupan kita atau di dalam hati kita saat ini? Tentu jawabannya yang pasti adalah ya dan amin. Sebab dikatakan dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya kita akan dimampukan di dalam mengemban perkara-perkara itu. Bukan hanya perkara COVID-19 yang akan dapat kita atasi, tetapi bahkan lebih berat lagi penderitaan yang bisa kita hadapi kelak. Namun semuanya itu akan berlalu dan dapat kita atasi karena Yesus datang membawa kedamaian dan menghilangkan ketakutan itu. Karena Ia menolong kita. Karena di dalam Dia kita mendapat kemampuan. Karena Yesus bersama dengan kita. Sebagaimana penderitaan Yesus, yaitu memikul salib, menanggung dosa-dosa kita. Ia menjadi pendamai antara dirinya dengan dunia dan memperdamaikan kita dengan Allah. Agar kita bisa hidup dalam sukacita. Namun kita juga haruslah memakai hikmat sebagaimana gereja yang mengambil keputusan untuk beribadah di rumah. Masing-masing menunggu selesai COVID-19 itu. Karena dengan hikmat yang demikian tidak dapat membatalkan keselamatan yang dianugerahkan kepada orang yang beriman melalui kematiannya di kayu salib. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, artinya melalui iman dan perlayakan Allah di dalam Yesus, kita juga akan tetap menjadi pewaris kerajaannya. Karena Yesus telah memenangkan kita melalui kebangkitannya. Karena itu kami nyatakan selamat untuk memiliki kehidupan yang kekal. Karena anugerahnya. Ya, hanya lewat anugerah kasih-Nya dengan mati di kayu salib, itulah yang membuat kita tetap dapat bersuka cita seberat apapun penderitaan yang kita alami sebagai orang yang percaya, dan termasuk penderitaan yang kita alami oleh karena dampak dari wabah virus corona yang kita hadapi. Jangan takut, sebab Dia akan menolong kita, bahkan Dia akan menanggungnya. Sehingga apapun yang terjadi, kita akan tetap di dalam kedamaian, sukacita, dalam memuji dan menyambut Yesus Kristus dalam hidup kita saat ini. Karena kedatangannya akan menjadi Raja di dalam kehidupan kita, sehingga kita akan sanggup menguasai diri, mengendalikan pikiran untuk tetap bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah, seraya menyerukan Hosana. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan untuk membawa damai dan keselamatan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang kekasih, Bapa yang kami kenal di dalam anakmu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan
atas kasih dan penyertaan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Hingga pada saat ini kami boleh sungguh-sungguh mengenal akan kehadiran anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ia yang akan mengemban segala beban, baik beban hidup dan kehidupan kami, bahkan beban dosa kami. Ia akan menanggung dan menyelamatkan kami. Itu adalah perwujudan daripada anugerah-Mu. Karena itu ya Tuhan, perlayakan kami dapat bersuka cita oleh karena kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, di Minggu Palmarum ini Engkau sungguh-sungguh Tuhan memperkenalkan dan menekankan akan kesiapaan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sambut Engkau menjadi Raja dan Juru Selamat kami. Amin. Tapuji matuhatta marhite ede nomor 202 ayat sada doh udutna. Tataniak koma peliat tahun tu debata martangiang mahita. Ali debata amanami nadi banua ginjang. Hodo haroroan ni saluhut si leon lehon nadinggan. Dohot nasa ulibasa nama liutus. Hupasat hami masian nani lehon mi tu hami pelian nami tuho. Say jalo mai gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramuti, asahu parhaseak kami pilianon, pati bulhon harajaunmu, di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim, asalam hutandahami gudang ni sileon lehon mi tuhami, asalam girgir hami mandok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami nadi banua ginjang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomo ni roham di banu tongaon songon nadi banua ginjang.
Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugiho tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Tajaloma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata ma buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma buhina tuho. Jala di pasaorhon madamena tu tondim. Amen. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Saya di pasu-pasu Tuhan debatama hita diganup inganat tabi. Horas.